Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe karena itu akan membantu kita untuk membeli unit ini. Hai, Mike di sini. Bulan lalu, Rizky dan gue udah sempet nyobain ROG Flow X13 2-in-1 Ultra Portable pertama dari Asus ROG. Setelah nyoba, gue yakin itu adalah jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena gue yakin ini adalah laptop yang sangat-sangat Mike banget. So, as soon as beberapa hari lalu laptop ini nongol di toko ijo, gue udah langsung gak usah banyak mikir lagi. Apalagi lihat varian termurahnya itu nggak semahal yang dibayangkan. Jadi ya udah gak ada alasan lagi buat gue untuk menahan hasrat hilaf gue. To the point aja, laptop ini baru gue beli di harga 20 juta kurang seceng. Berbeda dengan seri mentok yang direview oleh Rizky, Flow X13 yang ini adalah versi paling kere-hore yang dijual sekarang. Tetapi buat gue, versi paling murah ini pun udah cukup untuk pretty much semua kebutuhan gue. Sampai-sampai mungkin gue bisa menggabungkan fungsi dari laptop gaming lama, sekaligus ultrabook karena punya performa tinggi, tapi juga tidak melupakan mobilitas tinggi. Ayo kita rekap apa aja yang membuat laptop ini begitu menarik, menjadi trendsetter dan revolusioner. First of all, Ultrabook Convertible pertama ROG ini punya desain yang keren tapi nggak norak. Tidak ada logo ROG yang gede, anime matrix LED nyala-nyala seperti G14, atau RGB-RGB-an macam Strix. Hanya ada nameplate ROG di pojok bawah punggung, logo nyaru di pojok bawah sini, lalu tulisan ROG Flow di bawah layar. Laptop ini sangat low profile walau membawa nama ROG, tetapi tetap terlihat eksklusif, keren, dan beda dari yang lain, apalagi dengan desain chassis metal yang bergaris-garis ini seolah terbuat dari carbon fiber. Jarang-jarang juga ada laptop 2-in-1 yang engselnya bisa dibuka satu tangan. Low profile tapi mewah dan solid, itu kata kuncinya. Kedua, jeroan Flow X13 ini bagaikan keajaiban dunia tersendiri. Gimana caranya mereka bisa masukin CPU Ryzen 9 atau Ryzen 7 seri HS bukan seri U, sekaligus GPU GeForce seri GTX. Bukan sekedar seri MX dalam body 2-in-1 yang sekompak dan setipis ini. Menurut kami ya ini adalah pencapaian besar tersendiri. Sistem cooling 3 exhaust dan liquid metal di sini sangat efisien dalam disipasi panas. Disipasi panas itu by the way relatif ya, karena kalau kita lihat benchmark di sini, performanya justru lebih stabil daripada banyak ultrabook Intel dan AMD yang pakai seri U. Di Blender, performa ekspornya sekitar 2 kali lipat dari i7 Gen 11, tapi masih kalah tipis saat ekspor video 4K di Premiere Pro karena ada Intel QuickSync. Ya, itu kayaknya masih lebih memihak tim biru. Panas sih panas, tapi ya ajaib performa bisa konsisten. Toh, ultrabook mana sih yang nggak panas dipaksa kerja keras? Setelah BIOS update, untungnya fanspeed pun udah lebih nyantai dari pertama kali kita coba laptop ini. Dia bisa menyesuaikan performa CPU serta GPU secara otomatis, sehingga nggak terlalu panas saat dipakai dalam mode tablet. Also, kayaknya emang lebih worth it beli yang versi 5800HS ini ya, karena di samping performanya cuma beda tipis sama 5980HS, GTX 1650 Max-Q yang dipakai juga sama. Dan well, di saat banyak laptop membangga-banggakan performa Iris Xe atau GeForce MX 450 yang udah jauh lebih kenceng dari grafis Ultrabook 2 tahun lalu, padahal masih nge-lag banget disuruh main Cyberpunk 2077 resolusi 720p, laptop ini mau menjalankan Cyberpunk 2077 dalam FPS yang playable di resolusi Full HD. Wow, I mean, just wow. Kita udah sampai di era Ultrabook yang bisa jalanin game-game berat terbaru dan actually bisa dimainin. Apalagi ketika kita ngomong game-game macam Genshin, Impact, atau Valorant. Itu bisa rata kanan dan lebih memaksimalkan refresh rate layar 120Hz ini. Faktanya, setelah main Genshin setengah jam lebih, suhu laptop ini masih belum bikin tangan gue gerah. Terus nomor 4, kita harus bahas modularitas laptop ini ya. Selain kita dapat performa kasar yang jauh lebih unggul ketimbang Ultrabook Intel Evo yang ada di ranah 30 jutaan sekalipun, gue yang sehari-harinya kerjaan cuma browsing dan edit video, masih belum merasa perlu beli GPU eksternal ROG XG 3070 atau 3080 yang harganya 22 jutaan. Nice to know aja gitu bahwa kalau eventually butuh, ekosistem ROG Flow menawarkan tambahan performa grafis yang actually lebih praktis daripada GPU dock konvensional berbasis Thunderbolt 3 atau Thunderbolt 4.
Sekalipun nih ya, kalau dibeli paketan ROG Flow dan XG Mobile 3070-nya itu harganya 11-12 kok sama laptop-laptop papan atas yang sama-sama pakai 3070 dan CPU 8 core. Malah kita dapat solusi yang lebih modular gitu. Yang pasti kalau kita nanti udah bisa dapat GPU dock tersebut, pasti kita akan review juga. Oh iya, mungkin satu kelemahan laptop ini dibanding laptop gaming sejati adalah RAM nggak bisa di-upgrade. Mau RAM 32GB ya terpaksa beli versi Ryzen 9. Tetapi menurut gue 16GB itu udah cukup buat kebutuhan pribadi, toh kebantu VRAM 4GB. Terus kalau mau upgrade storage, ini cuma muat SSD NVMe yang ukuran mini. Ya, seperti kami bilang tadi, touchscreen versi Full HD rasio 16:10 ini actually punya refresh rate 120Hz. Sebagai laptop gaming, tentu lebih masuk akal punya refresh rate tinggi ketimbang layar QHD atau 4K. Udah termasuk stylus lagi. Kelengkapan dalam box ikut serta bikin gue merasa begitu worth it beli laptop ini. Selain dikasih stylus, kita nggak sekedar dikasih sleeve macam ZenBook. Kita dikasihnya sebuah tas laptop modular, yang desainnya nggak kalah keren dari laptopnya. Swag abis. Jadi dalam tas ini kita dikasih tas yang lebih kecil lagi buat naruh ROG XG Mobile atau charger 100W bawaannya. Ini bisa digabung atau dipisah, bahkan dikasih dua opsi strap tangan atau strap bahu tergantung selera kalian. So, ini pretty much sleeve Ultrabook paling keren sampai detik ini, cuma kurang RGB aja, hahaha. Nggak sekedar punya layar bagus, desain bagus, dan performa tinggi, setiap aspek laptop ini benar-benar dipikirkan dengan sangat baik oleh Asus. Keyboardnya memang tidak punya RGB, tetapi tetap relatif nyaman dipakai sekalipun untuk gaming. Gue senang mereka tetap misahin tombol volume, mikrofon, dan armory crate selayaknya laptop ROG ukuran penuh. Tombol power pun dibuat nyatu dengan sensor fingerprint, memungkinkan login biometrik sekaligus saat menyalakan laptop. Yang dengan sendirinya udah jadi nilai plus loh dibandingin kebanyakan laptop gaming karena masih belum support login biometrik. Ditambah lagi, nggak macam beberapa Ultrabook yang udah melupakan port full size, Flow X13 masih punya nilai plus dengan menyediakan satu port USB-A 3.2 Gen 2, serta satu port HDMI di samping dua port USB-C 3.2 Gen 2 dan combo audio jack. Sepertinya karena ini versi Ryzen 7, versi Full HD, dan baru ada update BIOS, baterainya bisa tahan sampai sekitar 9 jam penggunaan ringan mode power saver dengan layar di setel 60Hz. Yang udah mencukupi syarat Intel Evo andai ini Ultrabook Intel. Kemampuan untuk performa tinggi bukan lagi alasan untuk mengorbankan daya tahan baterai ketika dipakai kerja normal, which is nice. Pada akhirnya gue seneng banget ya, akhirnya punya laptop yang nyaris sempurna baik sebagai daily driver di rumah maupun di luar. Setahun 2 tahun lalu kami nggak kebayang ya bisa ada laptop yang se-game changing dan se-revolusioner ini. Prestasi yang patut dibanggakan baik oleh Asus ROG sekaligus AMD. Jadi ya ketika lu punya budget 20 jutaan ya dan lu lagi nyari Ultrabook 2-in-1 yang paling masuk akal, paling worth it untuk dibeli, ya ini pada saat ini karena lu dapat performa, dapat desain bagus, dapat portabilitasnya juga, dapat fleksibilitasnya juga. Apa sih yang laptop ini nggak bisa lakukan gitu kayak ya, kecuali mungkin lu gamer hardcore atau tim mendang-mending yang dengan 20 jutaan, lu merasa udah harus dapat laptop gaming RTX 3060, ya itu beda segmen lagi gitu. Tapi ketika lu bicara pasar 2-in-1, ini udah paling masuk akal, kayak gimana lagi, ini udah paling lengkap gitu. Rasanya ya ini laptop ROG pertama yang lebih diorientasikan kepada orang-orang biasa dan content creator dibandingin para gamer. Bahkan bisa dibilang udah mulai makan market share ZenBook gitu, saking bagusnya. Ya, kalau kalian masih mau mendang-mending tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, silakan mendang-mending di komentar. Yang pasti jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe.